kita akan mempelajari materi tentang penyebab langsung stunting dan tidak langsung. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu bentuk dalam 2 kelompok. Kelompok 1 saya minta tulis jawabannya, yaitu tentang penyebab langsung stunting, ya. Ya, Ibu. Saya akan membagikan kertasnya. Terus kelompok 2 menuliskan hasil jawaban tentang penyebab tidak langsung. Kelompok 1 penyebab langsung. Minta pinjam kertas ini. Penyebab langsung dan penyebab tidak Tapi langsung. tadi yang tidak langsung Ibu ya? Langsung, Ibu. Kelompok 1 tadi penyebab langsung, kelompok Ibu. 2 penyebab tidak langsung. Ya, Ibu. Kurang isi cahaya mama ya. Sudah Ibu. Bagaimana ibu-ibu? Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu untuk menempelkan hasil jawabannya di gambar yang sudah disediakan. Saya minta kelompok 1 yaitu tentang penyebab langsung. Nah, kalian menempelkan, ibu-ibu menempelkan hasil jawabannya pada bagian batang. Ya, Ibu. Terus kelompok yang kedua. Nah, ibu-ibu, sekarang saya akan mengulangi lagi penjelasannya. Untuk kelompok 1 tadi, hasil diskusinya akan ditempelkan pada bagian batang. Sedangkan kelompok 2-nya, hasil diskusinya akan ditempelkan pada bagian ranting. Nah, sekarang saya minta kelompok 1 untuk menempelkan hasilnya. Gunting, Ibu. Ibu gunting. Tuh, pilot kan ibu. Sabar. Sudah, Ibu, ini, Bu. Di sini. Tidak atau kayak Ya, sudah. Sekarang kelompok 2. Di sini, Kak, Ibu? Iya. Baik, hasil dari jawaban teman-teman. Baik, hasil dari jawaban kelompok 1 tadi yaitu penyebab langsung yang pertama tidak imunisasi, yang kedua kurang gizi, terus yang ketiga Penyakit berulang atau sakit-sakitan. iya pintar. Sekarang dari kelompok 2 tadi yang pertama lingkungan tidak sehat. terus jamban yang tidak sehat. tidak bersih. Nah, sekarang kita melihat di sini. Ini gambar apa, ibu-ibu? Pohon. Gambar Pohon. tadi kita sudah menulis yaitu tentang usaha dan harapan. Untuk mencapai harapannya, pastikan harus dimulai dari akar, batang, dan ranting. Nah, sekarang ibu-ibu kita melanjutkan. Yang pertama tadi penyebab langsung dan tidak langsung. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan terkait jawaban yang ada di gambar ini. Sekarang saya minta Ibu Dei untuk menjelaskan
tentang jawaban yang ada di gambar ini. Baik, terima kasih Ibu. Ini adalah gambar sebuah pohon ya. Jadi menurut saya Ibu, karena kami tadi setelah diskusi, kami menempelkan jawaban kami ini, ada yang menempelkan di pohon, ada yang menempelkan di dahannya, dan ada yang menempelkan di buah. Jadi penyebab langsung ini tadi itu di pohon. Jadi penyebab langsung ini, kenapa tempel di pohon Ibu? Kenapa kami tempel di pohon atau bagian batangnya? Karena penyebab langsung itu langsung penyebab dari dalam diri atau dari manusia itu sendiri, faktor kepribadian manusia itu sendiri. Sedangkan penyebab tidak langsung ini kenapa tempel di dahan? Karena ini faktor-faktor yang dari luar diri manusia. Itu menurut saya Ibu. Nah, dari dua penyebab ini Ibu itu menentukan hasilnya nanti itu diibaratkan dengan buah. Contohnya Ibu, mungkin ini menurut saya kami ya Ibu ya. Kalau gizinya bagus, penyebab langsungnya gizinya bagus, itu bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Di situ juga kalau seandainya gizinya kurang bagus, tentu saja buahnya tidak berkualitas. Demikian pun juga dengan harapan-harapan kami, Bu. Contohnya anak kami ingin menjadi seorang sukses, tetapi kalau tidak diberi gizi yang baik, habis itu juga faktor lingkungan dari luar juga, contohnya rumah tidak bersih, tidak memiliki jamban yang sehat, berarti nanti harapan dari anak-anak kami itu tidak akan terwujud. Ya, itu saja dari kami Ibu. Pintar sekali ibu-ibu. Sekarang kita beri tepuk tangan. Nah, ibu-ibu, dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Gagal tumbuh itu ibu-ibu yaitu anak yang tidak sama dengan anak sebayanya. Tingginya Ibu ya? Iya, tingginya tidak sama. Terima Misalnya, salah satu contohnya anak yang umur 4 tahun. Jadi anak yang umur 4 tahun itu tidak sama dengan umur anak 2 tahun. Iya, begitu. Jadi seperti itu. Terus yang berikut, dampak jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Baik ibu-ibu, sekarang Ibu mohon sama tanya. Berarti kalau seandainya saat usianya masih anak-anak, masih balita, tidak diperhatikan yang baik, berarti kemungkinan saat dewasa anak tersebut tidak pintar ya Bu ya? iya, anaknya akan berdampak buruk, ya. Jadi seperti Tidak cerdas ya, Bu? tidak cerdas, tidak pintar. Terima Jadi, kasih Bu, kami baru paham ini Ibu. iya. Baik ibu-ibu, saya akan mengulangi sekali lagi ya. Iya, Ibu. Dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Gagal tumbuh yaitu suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai, berat badan yang tidak naik, atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Yang berikut gagal kembang. Kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru lahir sampai dengan usia 2 tahun berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuhnya sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal. Nah, yang berikut gangguan metabolisme. Kelainan medis yang mempengaruhi produksi tubuh anak. Nah, sekarang yang berikut saya lanjut ya ibu-ibu. Iya, Ibu. Dampak jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Nah, ibu-ibu, sekian saja materi hari ini.
Semoga ini bisa bermanfaat. Ya Bu, terima kasih. Terima Bu. kasih. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu Kembali. kembali.